Halo bro, kita lanjut dengan sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, kemarahan bagaikan kereta perang yang melaju kencang. Dia yang mengendalikan amarahnya adalah kusir sejati. Orang lain hanya memegang kendali. Jika dirimu melihat orang lain atau dirimu sendiri, dirimu akan menemukan bahwa kemarahan itu seperti kereta perang tanpa pengemudi. Beberapa hari yang lalu aku sedang membaca sebuah buku. Seorang pria yang pernah tinggal di padang pasir menulis tentang banyak pengalaman yang dialaminya di sana. Dia mencoba eksperimen berikut ini. Tidak ada jalan, tidak ada orang, tidak ada pohon, tidak ada batu, tidak ada bukit. Hanya padang pasir yang membentang ribuan mil. Dan selama berabad-abad, padang pasir itu sangat tandus, menjadi keras. Itu bukan padang pasir, keraknya sangat keras. Dia sedang mengemudikan mobilnya, ketika tiba-tiba sebuah ide aneh muncul dalam dirinya. Dia pindah ke sisi penumpang kursi depan, dan karena dia satu-satunya orang di dalam mobil, membiarkan mobil berjalan sendiri, karena tidak ada jalan, tidak ada orang, dan tidak ada rasa takut akan kecelakaan. Mobil mulai bergerak. Itu adalah pengalaman yang langka. Kemudian dia melompat keluar dari mobil. Ide-ide yang lebih besar muncul di benaknya saat mobil masih bergerak. Dia berlari mengejar mobil itu, melompat lagi, mengambil sepedanya, dan pergi ke arah yang berlawanan dengan mobil dengan sepedanya, sampai mobil itu hanya setitik jauh di cakrawala. Mobil itu masih bergerak, tidak kemana-mana, masih berjalan. Kemudian dia bersepeda lagi menuju mobil. Itu aneh. Dia menulis bahwa sangat menggetarkan, bahwa mobil itu masih bergerak, tidak kemana-mana. Membaca catatannya, aku tiba-tiba teringat sutra Buddha, kemarahan seperti kereta yang melaju kencang. Dia yang mengendalikan amarahnya adalah kusir sejati. Yang lain hanya memegang kendali, mereka bahkan mungkin tidak memegang kendali, mereka mungkin hanya duduk di sana, dengan mobil yang berjalan sendiri. Tubuhmu berjalan sendiri, pikiranmu berjalan sendiri. Dirimu sama sekali tidak dibutuhkan. Dirimu bisa melompat keluar jendela, mengambil sepedamu, menjauh dari mobil, dan mobil itu akan tetap bergerak. Dan suatu hari dirimu bisa kembali untuk bertemu dengan dirimu sendiri. Ya, ini telah dicoba. Orang-orang di sepanjang masa telah mencoba pengalaman keluar dari tubuh. Hasilnya persis sama. Dirimu bisa mencobanya. Jika dirimu menyelami meditasi sedikit lebih dalam, suatu hari dirimu bisa menemukan cara untuk keluar dari tubuh, untuk berlari di dalam ruangan. Bahkan berlari tidak diperlukan, dirimu bisa melayang di udara, melihat tubuh yang berbaring di sana, tidur, mendengkur, dirimu bisa mendengarkan dengkurannya. Semuanya berfungsi dengan sangat baik, mesinnya berdengung. Dirimu bisa mendekati jantung dan mendengarkan detaknya. Tubuh itu bernapas. Dirimu sama sekali tidak dibutuhkan. Dirimu bisa melarikan diri melalui jendela, berkeliling lingkungan, kembali, memasuki tubuh, tubuhmu masih tertidur lelap.
Tidak ada bedanya, seolah-olah tubuh tidak peduli apakah dirimu ada di dalam atau di luar. Tubuh adalah mekanisme yang sangat rumit dan halus. Ia otomatis, ia tidak membutuhkan dirimu. Dirimu tidak melakukan apapun, itulah sebabnya dirimu tidak dibutuhkan. Jika dirimu menjadi kusir sejati, maka dirimu akan dibutuhkan. Jika dirimu seorang meditator, dirimu akan dibutuhkan. Lalu ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan tubuh. Ia tidak bisa bermeditasi sendiri, itu tidak mungkin. Ia bisa mendengkur, ia bisa tidur sendiri, tetapi ia tidak bisa menyadari dirinya sendiri. Untuk kesadaran, dirimu dibutuhkan. Ingatlah, hanya hal yang layak dilakukan, yang membuatmu dibutuhkan. Hal-hal yang bisa dilakukan tanpa dirimu, adalah hal-hal yang tidak penting. Mengabdikan seluruh hidupmu untuk hal-hal tersebut, berarti kehilangan intinya. "Antarkan aku ke stasiun kereta api," kata si pemabuk, sambil berjalan sempoyongan ke taksi yang menunggu. "Lihat kawan, kita sudah di stasiun kereta api," kata si sopir taksi. "Terima kasih," gumam si pemabuk, sambil menyerahkan uang $5. "Lain kali, jangan ngebut-ngebutan." Taksi itu tidak bergerak sedikit pun. Hidupmu mungkin tetap sama, seperti saat kau lahir. Mungkin tidak bergerak sedikit pun. Jutaan orang mati, persis seperti saat mereka lahir. Tidak ada pertumbuhan yang terjadi, tidak ada pembungaan yang datang dalam hidup mereka. Ada atau tidaknya mereka, sama sekali tidak ada bedanya. Mereka datang dan pergi seperti bayangan. Hidup mereka tidak layak disebut kehidupan. Mereka hanya tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang mengunyah kue, sedang memperhatikan ayam jantan besar, mengejar ayam betina, dan mendapatkan tempat di setiap putaran. Petani itu melemparkan sepotong kue di depan pasangan yang sedang berlomba. Ayam jantan itu berhenti meluncur, dan melahap makanan ringan itu. "Astaga," kata petani itu, "kuharap aku tidak pernah merasa lapar seperti itu." Namun ayam jantan, singa, harimau, anjing, kucing, dan dirimu, tidak berbeda dalam hal apapun, kecuali sesuatu dari kebudayaan mulai muncul dalam dirimu. Ayam jantan dikuasai oleh rasa laparnya, oleh nafsunya, begitu pula dirimu. B.F. Skinner, nabi modern dari aliran psikologi behavioris, mengatakan bahwa manusia adalah mesin, dan sekitar 99,9% orang mengatakan bahwa dia benar. George Gurdjieff biasa mengatakan bahwa manusia adalah mesin. Dia bukanlah seorang psikolog perilaku. Dia adalah salah satu raksasa spiritual terbesar yang pernah ada di bumi. Namun, dia tetap mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki jiwa. Sangat jarang seseorang memiliki jiwa. Aku bisa memahami B.F. Skinner. Tidak mungkin baginya untuk menemukan seorang Buddha dan mempelajari seorang Buddha. Dia mempelajari tikus dan dirimu. Dan dia tidak menemukan perbedaan. Naluri yang dimiliki oleh tikus adalah naluri yang sama yang dimiliki oleh manusia.
tentu saja manusia sedikit lebih rumit, benar, mesin yang lebih rumit, itu saja, komputer. Suatu hari aku membaca cerita fiktif tentang masa depan, saat ilmuwan akan mampu membuat manusia mekanik, robot. Mereka tampak persis seperti manusia, kecuali mereka tidak memiliki jiwa. Namun dari luar, dirimu tidak bisa melihat perbedaan apapun. Mereka berbicara, mereka bercinta, mereka makan, mereka lelah, dan mereka tidur. Dan jika dirimu bertemu dengan robot yang tampak persis seperti manusia, bagaimana dirimu akan menilai apakah ia robot atau bukan? Apakah dirimu memegang tangan robot atau manusia? Hanya sesekali dirimu akan bisa mengetahuinya saat baterai habis dan robot mulai berbunyi. Jika tidak ada perbedaan. Dirimu sedang bercinta dengan robot, dan robot itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, maka dirimu akan menyadari bahwa ini bukanlah manusia. Namun hingga saat ini ia baik-baik saja. Ia membacakan puisi-puisi hebat, mendiskusikan ide-ide hebat, filsafat, mengutip Sokrates dan Aristoteles, dan ia memelukmu dan berkata, "Aku mencintaimu, dan aku akan mencintaimu selamanya." Dan semua ini adalah hal-hal yang terekam, yang telah dia katakan kepada setiap wanita yang ditemuinya. Saat dia melihat seorang wanita, sesuatu terpicu dalam dirinya, dan dia mulai berbicara secara puitis dan berkata, "Aku mencintaimu dan aku akan mati tanpamu." Saya pernah mendengar seorang psikoanalis yang sangat bingung. Dia jatuh cinta pada seorang wanita, tetapi wanita itu sedikit aneh. Setiap kali dia berkata padanya, "Aku mencintaimu," wanita itu akan menunduk. Dia bertanya padanya, "Ada apa?" Setiap kali aku berkata, "Aku mencintaimu," apakah kamu merasa malu, canggung atau apa? Mengapa kamu mulai menunduk? Wanita itu berkata, "Aku menunduk untuk melihat apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh, karena aku tidak bisa mempercayai pikiranmu. Aku hanya bisa mempercayai tubuhmu. Sangat sulit untuk berbohong melalui tubuh. Seseorang bisa mempelajarinya, aktor melakukannya, tetapi sangat sedikit orang yang menjadi aktor. Membuat tubuh berbohong adalah seni yang sangat sulit. Pikiran sangat mudah berbohong, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak dimaksudkannya. Namun, tubuh jauh lebih autentik, jauh lebih benar. Sungguh ironis bahwa tubuh tampak autentik, dan pikiran dirimu tampak hanya tipuan. Dirimu bisa mencapai jiwa hanya dengan menjadi lebih waspada terhadap semua yang terjadi di tubuh dan pikiranmu. Kecuali dan sampai saksi muncul di dalam dirimu adalah robot. Tidak banyak perbedaan antara manusia dan mesin. Perbedaan muncul, satu-satunya perbedaan yang membuat perbedaan adalah dalam meditasi. Sebelum itu, dirimu tidak akan pernah memiliki perbedaan apapun. Semua perbedaan itu hanya formal. Itulah sebabnya psikolog mempelajari tikus, khususnya tikus putih, karena mereka adalah manusia yang sederhana dan lebih mudah untuk memahaminya. Begitu dirimu memahami pikiran tikus, dirimu juga telah memahami pikiran manusia.
Mereka menyimpulkan semua pengetahuan mereka tentang manusia dengan mempelajari tikus. Sungguh merupakan kutukan bagi manusia bahwa tikus memberikan informasi tentang dirimu. Dan informasi itu berfungsi, itu sepenuhnya berlaku bagi dirimu, karena dirimu berperilaku dengan cara yang sama. Informasi itu tidak akan berlaku bagi seorang Buddha, bagi seorang Yesus, bagi seorang Krishna. Tetapi di mana B.F. Skinner akan menemukan seorang Buddha? Dan bahkan jika dia bisa menemukan seorang Buddha, siapa yang akan mempelajari siapa? Buddha akan mempelajari Skinner, bukan sebaliknya. Skinner tidak akan bisa mempelajari seorang Buddha. Dia tidak akan memiliki konteks yang tepat, dia hanya tahu cara mempelajari tikus. Seorang Buddha akan benar-benar tidak bisa dipahami olehnya, dan ketika sesuatu tidak bisa dipahami, ego akan dengan mudah menyangkalnya. Itulah cara ego melindungi dirinya sendiri. Hal yang tidak bisa dipahami, hal yang misterius harus disangkal, diabaikan, dan dilewati. Seseorang tidak memperhatikan hal yang tidak bisa dipahami, karena memperhatikan hal yang tidak bisa dipahami, berarti dirimu memperhatikan keterbatasan pikiranmu, dan itu menyakiti ego. Oleh karena itu, para Buddha lahir sesekali, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Itulah perbedaan antara psikologi Timur dan Barat. Psikologi Barat didasarkan pada pemahaman tentang tikus. Psikologi Timur tidak didasarkan pada pemahaman tentang tikus, atau bahkan pada pemahaman tentang manusia. Psikologi Timur berakar pada psikologi para Buddha. Timur berpikir dari yang tertinggi, dan kemudian kita turun ke bawah. Pertama-tama Timur berpikir tentang yang tertinggi, dan dari sana kita menyimpulkan tentang mereka yang berada di peringkat yang lebih rendah, itu penuh hormat. Mencoba mengamati yang terendah, dan menyimpulkan tentang yang lebih tinggi, adalah memalukan, itu jelek dan akan salah. Itu seperti mempelajari benih, dan menyimpulkan tentang bunga. Mempelajari benih, bagaimana dirimu bisa menyimpulkan tentang bunga? Dirimu bisa membedah benih, dirimu bisa memeriksanya, dirimu tidak akan menemukan warna apapun, dan dirimu tidak akan menemukan keindahan apapun, dan dirimu tidak akan menemukan keharuman apapun. Meskipun benih mengandung semuanya, mereka masih dalam keadaan yang tidak terwujud. Jika dirimu memutuskan tentang bunga, berdasarkan benihnya, dirimu akan berkata, bahwa bunga tidak memiliki keharuman, tidak mungkin ada, karena jika keharuman tidak ada dalam benih, bagaimana mungkin ada dalam bunga? Dan bunga tidak indah, karena benihnya tidak indah. Dan kemudian semuanya harus direduksi ke penyebut terendah. Maka bunga harus disangkal begitu saja, itu hanyalah imajinasi puitis dan tidak ada yang lain. Itulah yang telah dilakukan terhadap para Buddha. Kaum materialis terus menyangkal keberadaan mereka, mereka berkata itu adalah imajinasi puitis. Orang-orang seperti itu tidak pernah ada, tidak mungkin ada. Mustahil bagi mereka untuk ada, karena benih tidak menunjukkan tanda-tanda mereka. Psikologi para Buddha dimulai dari ekstrim yang lain. Dimulai dari yang tertinggi, mempelajari bunga, dan kemudian menyimpulkan tentang benih.
Karena bunga memiliki keharuman, dikatakan benih harus memilikinya. Itu tidak terwujud. Jika bunga itu indah, benih itu pasti memiliki keindahan di dalamnya, tertutup, tersembunyi. Bunga memiliki warna, karena itu benih harus memilikinya, hanya menunggu waktu yang tepat, untuk musim semi, untuk meledak menjadi warna, menjadi harum, menjadi keindahan. Nah, ini adalah cara yang benar untuk memahami manusia, bukan melalui tikus. Bahkan bukan melalui manusia biasa, melainkan melalui para Buddha. Inilah perbedaan antara pendekatan timur dan barat. Pendekatan barat telah mereduksi manusia menjadi fenomena yang sangat buruk. Psikologi timur telah mengangkat manusia ke ketinggian para dewa. Dan kemudian proses dari kedua psikologi itu menjadi berbeda. Psikologi barat melalui analisis, berpikir adalah metodenya. Psikologi timur mengikuti metode tanpa pikiran, meditasi, bukan analisis, bukan berpikir, melainkan keheningan. Karena untuk melihat keindahan bunga, dirimu membutuhkan keheningan, bukan analisis. Keindahan tidak akan pernah bisa dipahami melalui analisis. Tarian bunga di angin, di bawah sinar matahari, di tengah hujan, tidak bisa dipahami oleh kepala, hati harus terbuka untuk itu. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.